Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Kecenderungan fitrah manusia adalah ingin mengenal Tuhannya. Sebab kepadanya lah manusia memohon, mengharap, dan menggantungkan hidup serta matinya. Jika kita ingin berinteraksi dengan seseorang yang dikagumi, tentulah perlu mengenal siapa dan bagaimana sifat-sifatnya. Nah, Allah yang Maha Agung, yang senantiasa diharapkan pertolongan, rahmat, dan karunia-Nya, tentulah jauh lebih perlu bagi manusia untuk mengenalnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengenal Allah? Nah, kita akan dapat mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya yang terangkum dalam Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna. Asma artinya nama-nama. Husna artinya yang baik dan indah. Asmaul Husna artinya nama-nama milik Allah yang baik lagi indah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Wadharul ladzina yulkhiduna fi asma'ih. Sayuzzawna ma kanu ya'malun. Artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nama-nama Allah tersebut menggambarkan sifat-sifat Allah. Kita disunatkan membaca nama-nama sifat Allah tersebut, mengamalkannya lewat zikir dan dalam berdoa. Jika kita ingin pandai misalnya, perbanyaklah baca atau zikir Asmaul Husna Ya Rosid, yang artinya wahai yang maha cerdas. Dan Ya Alim, wahai yang maha berilmu. Dan begitu pun dalam berdoa. Awalilah dengan Asmaul Husna sesuai dengan yang akan kita minta. Selain untuk zikir dan doa, hendaknya nama-nama Allah itu dipahami. Sehingga sebisa mungkin dapat menerapkan sifat-sifat terpuji itu dalam kehidupan sehari-hari. Di antara keutamaan dan manfaat dari mengenal dan mempelajari Asmaul Husna. Pertama, Asmaul Husna merupakan pengetahuan yang utama dan mulia. Yang kedua, mengenal Allah dan memahami nama-nama dan sifatnya akan menambah keimanan dan kecintaan kepada Allah. Akan membuatnya semakin mengagungkan dan membesarkannya. Lebih mengikhlaskan segala urusan dan harapan serta tawakal hanya kepada Allah dan membuat rasa takut kepada Allah itu semakin mendalam. Yang ketiga, mengenal Allah dan mempelajari nama-nama dan sifatnya membuat jiwa menjadi tenang, hati menjadi tentram, dada menjadi lapang, dan kita akan mendapatkan keriduan dari Allah. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Namun kita tidak membahas semuanya. Materi yang akan kita pelajari tentang Asmaul Husna itu meliputi Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Adl, Al-Jami, dan Al-Akhir. Pada kesempatan ini kita akan membahas 3 Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, dan Al-Wakil, yang meliputi masing-masing maknanya, dalilnya, serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, Al-Karim. Karim artinya memiliki makna terpuji, lawan dari kata tercela. Maka secara bahasa, kata Al-Karim maknanya adalah sesuatu yang memiliki kedudukan dan nilai yang tinggi. Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya nama Allah Al-Karim
yang artinya Maha Mulia, menunjukkan 3 sifat. Pertama, menunjukkan sifat suka memberi. Kedua, sifat suka memaafkan. Dan yang ketiga, sifat keperkasaan. Nah, ketiga sifat tersebut ada pada diri Allah. Bahkan Allah memiliki nama tersendiri dengan ketiga sifat tersebut. Allah telah menyebutkan namanya Al-Karim di dalam Al-Quran, di antaranya dalam Al-Quran surat Al-Infitor ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insan, ma ghurraka birabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Makna Al-Karim tadi pertama menunjukkan sifat suka memberi. Dia memberi tanpa pamrih dan meminta imbalan. Dia memberi tanpa diminta. Dia tidak membutuhkan perantara antara dirinya dengan hambanya. Dia tidak memperdulikan apakah yang diberi adalah seorang mukmin ataukah kafir. Dia senang pemberiannya itu diterima. Pemberiannya meliputi hamba yang membutuhkan maupun yang tidak. Dia tetap memberi karunia-Nya walaupun kepada orang yang mencelanya. Dia memberi sebelum hambanya meminta. Allah tidak akan meninggalkan orang yang bergantung kepadanya. Yang kedua tadi, makna Al-Karim adalah sifat suka memaafkan. Dia akan memaafkan seluruh dosa apabila dia kehendaki. Betapapun besarnya dosa seseorang, namun luasnya ampunan Allah dan rahmat-Nya mengalahkan dosa-dosanya. Di antara bukti luasnya ampunan Allah, bahwa meskipun seseorang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, melakukan kesirikan, kekufuran, kefasikan, kezaliman, dan kemaksiatan, namun jika ia bertobat dan kembali kepada kebaikan, kembali kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosanya selama dia tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Namun meskipun demikian, kita tidak boleh sengaja berbuat dosa dengan alasan bahwa Allah Maha Pengampun, akan mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan. Sebab ampunan Allah hanya akan diperoleh dengan 4 hal. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya surat Toha ayat 82. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beramal soleh, kemudian dia tetap di jalan yang benar. Yang ketiga tadi makna Al-Karim yaitu sifat keperkasaan. Sifat keperkasaan ini merupakan sifat zatnya Allah. Maknanya Allah akan senantiasa tersifati dengan sifat yang maha mulia. Terhindar zatnya dari sifat-sifat kekurangan. Meneladani dan mengamalkan Asmaul Husna Al-Karim, pertama, kita harus berupaya menjadi orang yang dermawan. Yang kedua, menjadi seorang pemaaf. Dan yang ketiga, berupaya menghiasi diri kita dengan keimanan dan ketakwaan dan akhlak mulia agar dapat meraih kemuliaan. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Mu'min, artinya Dia Maha Pemberi rasa aman kepada segala makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Apabila bukan karena Allah yang memberi rasa aman dalam hati, pasti kita senantiasa gelisah, takut, dan khawatir. Perhatikan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 82 yang artinya, orang-orang yang beriman
dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Berdoa kepada Allah dengan namanya Al-Mu'min berarti kita memohon diberikan keamanan, dihindarkan dari fitnah, bencana, dan siksa. Karena Dialah yang Maha memberikan keamanan. Dia yang Maha Pengaman. Dalam nama Al-Mu'min terdapat kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Ada pertolongan dan pelindungannya. Berzikir dengan nama Allah Al-Mu'min akan menumbuhkan dan memperkuat keyakinan kita bahwa Allah yang akan memberi keamanan kepada kita. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min artinya bahwa seseorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya itu aman dari gangguan lidah dan tangannya. Berkaitan dengan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Para sahabat bertanya, "Siapa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Wakil. Kata Al-Wakil memiliki makna maha mewakili, maha pemelihara. Al-Wakil yang maha mewakili atau maha pemelihara ialah Allah yang memelihara serta mengurusi seluruh kebutuhan makhluknya. Baik itu dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Di antara ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah memiliki sifat Al-Wakil, yaitu firman-Nya surat Az-Zumar ayat 62, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu. Dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah, melahirkan sikap tawakal. Tawakal bukan berarti mengabaikan sebab-sebab dari suatu kejadian. Berdiam diri dan tidak peduli terhadap sebab itu mengakibatkan sikap malas. Ketawakalan dapat diibaratkan dengan menyadari sebab akibat. Orang harus berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Seperti sabda Rasulullah, "Ikatlah untamu dan bertawakallah kepada Allah." Jadi kita harus berusaha dulu, baru kemudian bertawakal. Manusia harus menyadari bahwa semua usahanya adalah sebuah doa yang aktif dan harapan akan adanya pertolongan Allah. Dengan demikian, orang yang mempercayakan seluruh urusannya kepada Allah akan mempunyai kepastian kalau seluruh urusannya akan tuntas dengan sebaik-baiknya. Jadi, implementasi dari sifat Al-Wakil dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menjadi orang yang bertawakal. Demikianlah pembahasan tentang Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, dan Al-Wakil. Setelah menyimak pembahasan ketiga Asmaul Husna tadi, semoga semakin menambah keyakinan dan kecintaan kita kepada Allah dan menjadi pendorong bagi kita agar senantiasa menjadi pribadi yang memiliki keluhuran budi, selalu memberikan keamanan, ketenangan, dan ketentraman kepada orang lain. Senantiasa memaksimalkan dalam ikhtiar dan selalu bertawakal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.